seorang sarjana ilmu kepolisian, seorang magister hukum dalam pembunuhan Brigadir J. Nah, Pak FS adalah orang yang sangat mengerti hukum. Kasus kematian Brigadir J makin seru, bikin kita prihatin, khususnya sesama Kristen. Kok bisa sih? Benarkah ini pembunuhan berencana? Apa benar ada upaya-upaya membungkam, menutupi aib? Apakah ada sinyalir perselingkuhan dan lain-lain penyuapan? Apakah ada konspirasi besar yang lebih dari itu? Nah, saya nggak tahu, kita semua nggak tahu. Dan saya juga tidak sedang membahasnya. Sadar diri saya bukan penegak hukum, bukan detektif, bukan Sherlock Holmes, bukan penulis seperti Agatha Christie. Namun yang pasti pada kasus FS ini adalah the point of no return. Semua yang terlibat di dalamnya harus mengalami tuntutan hukum maupun sanksi sosial. Diomongin di medsos, YouTube, Instagram, Facebook, buka media apa saja, keluarnya apa? Kasusnya FS deh. Nah, inilah akibatnya untuk sesuatu yang sudah terlanjur. Terus gimana? Kita semua nggak luput dari godaan dan cobaan. Cobaan itu nggak milih sasarannya, semua bisa kena. Mau raja, mau pejabat, rakyat biasa, kaya, miskin, penegak hukum, pejabat, presiden, pendeta, dokter, semuanya nggak lepas dari godaan nafsu, juga bisikan setan. Baik dalam kasus besar maupun sepele, selalu ada godaannya. Kenapa sih? Karena kita semua punya free will. Kita bebas memilih untuk melakukan dan tidak melakukan. Bebas untuk mendengarkan Tuhan atau bebas mengabaikan suara Tuhan. Bebas semuanya. Tapi ketika kita mengenakan kehendak kita bebas, yang bebas ini, free will kita ini, ada tanggung jawabnya. Nah, dari sini, dari soal berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian menyembunyikan kejahatan, itu ada genealoginya. Genealoginya di mana? Di mana asal muasalnya? Ya udah, kita salahkan Adam saja deh. Sebagai manusia pertama yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan berusaha menutupi dosa. Pasangan Adam dan Hawa ini adalah pasangan yang paling terkenal dalam sejarah di dunia. Adam ini sudah dikasih tahu oleh Tuhan mengenai hukum larangannya. Hukum ini diberitahukan kepada Adam sebelum istrinya itu diciptakan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, rupanya iblis ini pintar. Dia nggak datang kepada Adam yang tahu mengenai hukum itu. Dia datang melalui istrinya deh. Dibujuknya lah istri untuk makan buah yang dilarang itu. Dengan iming-iming apa? Engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini, iblis benar. Dengan makan buah itu, manusia akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Namun ada yang ditutupi oleh iblis tadi, si ular itu. Dengan menghembuskan hoaks, dengan mengatakan sekali-kali kamu nggak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Maka tergodalah perempuan itu lalu ia makan. Loh, nggak terjadi apa-apa. Maka dia memberikan kepada suaminya yang tahu hukum itu. Jadi deh suaminya ikut makan bersama-sama dengan istrinya itu. Apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka, mereka tahu bahwa diri mereka telanjang. Terus mereka mendengar deru-derap langkah Tuhan yang berjalan di Taman Eden, lalu bersembunyilah mereka yang sebelumnya itu sudah mengambil dedaunan untuk menjadi cawat bagi mereka. Kemudian Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Nah, sebenarnya ini suatu seruan bahwa Tuhan sedang menangisi Adam yang jatuh dalam dosa itu karena
Dengan jatuh dalam dosa, Adam dan Tuhan tidak dapat memiliki hubungan seperti sedia kala. Kemudian ketika mendengar suara Tuhan itu, Adam bilang, aku sembunyi, aku takut karena aku telanjang. Tuhan bertanya, siapa yang ngasih tahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Si laki-laki itu menutupi dosanya. Dia menyalahkan yang lain. Tuh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu dia yang ngasih aku makan. Si perempuan gak mau kalah. Aku terperdaya oleh si ular itu. Nah, jadi dari sini ada upaya menutupi jejak kejahatan sejak dari mulanya. Dari seorang yang tahu hukum, Adam tahu hukum, dan dia menutupi dosanya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Konsekuensi yang ditanggung Adam, jelas pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Nasi sudah menjadi bubur. The point of no return, dampak dari peristiwa ini, ular dikutuk. Perempuan mendapatkan disiplin dari Tuhan, sakit bersalin, dan ketertundukan pada suaminya. Kejadian 3 ayat 16. Bagaimana disiplin kepada Adam? Apakah Adam dikutuk? Ternyata yang dikutuk adalah Adamah. Apa itu Adamah? Adamah adalah tanah. Dari kutukan kepada tanah ini yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 17, Adam dan semua keturunannya yang memiliki gen debu seperti Adam, manusia sejak saat itu memiliki konsekuensi fisik dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Arura ha Adamah. Karena Adamah atau tanah yang dikutuk oleh Allah ini, maka manusia keturunan Adam semua mendapatkan konsekuensi yang sama. Jadi kalau terlanjur gimana? Manusia walaupun berusaha menutupi, nggak dapat lari dari kesalahan. Ada konsekuensi akibat dari keterlanjuran itu. Bacalah nanti ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 dan perhatikan konsekuensi dosa Adam. Yang pertama, tanah Adamah sebagai unsur ragawi manusia itulah yang dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, karena tanah yang dikutuk, manusia bersusah payah dalam mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Karena tanah yang dikutuk, ada semak duri, ada rumput duri. Yang artinya ini adalah kesulitan-kesulitan dari manusia yang menginjak tanah yang sudah dikutuk oleh Allah. Yang keempat, karena tanah yang dikutuk, dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Masih di Kejadian 3 ayat 19. Yang kelima, karena tanah yang dikutuk, engkau kembali lagi menjadi tanah. Engkau kembali menjadi debu. Manusia mengalami kematian karena unsur debu tanah itu dikutuk oleh Tuhan. Tidak dapat bertahan. Unsur tanah yang dikutuk oleh Tuhan menjadi penyebab kemerosotan tubuh manusia. Dari sini timbul sakit penyakit, kualitas tubuh merosot, penuaan yang melanda manusia sampai akhirnya mati menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Jadi konsekuensi ragawi Adam untuk menjadi kepada debu ini dikonfirmasi oleh pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi debu seperti tanah semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Adam mengalami penuaan sampai ia kembali menjadi debu. Kita pun semuanya demikian. Tapi kita harus ingat bahwa Kejadian 2 ayat 7 menuliskan bahwa Adam memiliki dua unsur. Ada unsur ragawi, yaitu tanah, yang dimana tanahnya itu dikutuk oleh Tuhan. Tapi ada unsur rohani dalam diri manusia, yaitu roh yang dari nafas yang dihembuskan oleh Allah. Maka terhadap keterlanjuran itu, Allah Sang Juru Pembenar mengadakan perbaikan kepada manusia. Unsur ragawi manusia yang berasal dari tanah dibiarkan Tuhan menjadi tanah. Tapi unsur rohnya itu yang diselamatkan. Bahwa Allah memberikan
karunia keselamatan sejak di Taman Eden dengan kematian pengganti, yaitu ada binatang yang dibunuh oleh Tuhan dan kemudian kulitnya diambil oleh Tuhan menjadi pakaian bagi Adam, dan itu menjadi satu tipologi bahwa ada oknum yang tidak berdosa harus mati gara-gara Adam berdosa. Nah, jadi Kejadian pasal 3 itu merupakan genealogi perbuatan dosa, penutupan kesalahan oleh Adam, pengingkaran kesalahan, sekaligus harapan akan keselamatannya. Dan semuanya ini merupakan tipologi pengampunan dosa dari kematian pengganti berdarah dan kematian binatang sejak di Taman Eden itu dilakukan terus-menerus menjadi ritual sepanjang Perjanjian Lama sebagai pengampunan dosa sampai nanti digenapi oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Lantas bagaimana dengan perbuatan dosa yang lain? Kan nggak cuma Adam yang dosa. Kejahatan keturunan Kain yang fasik juga menyeret keturunan Set yang saleh dengan perkawinan campur mereka. Nah, terhadap keterlanjutan yang berbuat dosa terus-menerus ini dan melahirkan dosa yang sangat besar dan membuat Tuhan sedih, lalu Tuhan memilih Nuh sebagai Adam yang baru, dan disitulah kita semua hari ini manusia itu semua adalah keturunan dari Nuh. Kainnya sudah hilang karena Kain dikutuk oleh Tuhan karena ia berpaling dari Tuhan. Bagaimanapun, kejahatan manusia itu terus ada. Di sini Tuhan selalu menuntut pertobatan. Dari sini mari kita studi kasus yang lain. Dari seorang laki-laki yang tahu hukum juga. Jadi orang yang tahu hukum itu bisa merekayasa hukum. Adam tahu hukum, merekayasa dengan menutupi dosanya. Kasus FS yang tahu hukum, dia berusaha menutupi kasusnya. Demikian juga di Alkitab ada orang yang sangat tahu hukum dan dia mau menutupi kesalahannya. Nah, Anda pasti tahu kisah ini. Ketika Daud mengingini Batsheba. Kita sering mendengar kesalahannya boleh dimaafkan, tapi proses hukum pidana tetap dijalankan. Jadi seringkali Allah juga menerima pertobatan, tapi proses disiplin tetap dijalankan. Dan ini terjadi pada Daud. Saat kerajaan Daud itu sudah settle, Daud sudah memiliki panglima, Yoab, dan tentara-tentara yang setia. Sehingga bagi Daud nggak perlu lagi dia untuk maju berperang. Dia boleh santai, dia raja. Dia sudah memiliki panglima tentara-tentara kepercayaannya untuk menjaga negeri. Jadi Daud ini merasa entitled untuk menikmati kehidupan. Nah, dari sini cobaan datang. Dia berjalan-jalan di atas sotoh rumahnya, melihat perempuan cantik dengan tubuh yang indah. Lalu Daud sebagai raja, ambil perempuan itu. Tapi perempuan itu istri orang. Walaupun Batsheba ini adalah istri orang, tapi hal ini tidak dapat mencegah Daud untuk memilikinya. Naskah bahasa asli dari 2 Samuel 11 ayat 4 dapat menunjukkan kepada kita bahwa Daud dengan kekuasaannya melakukan tindakan laka mengambil juga dalam artian menikahi perempuan yang bernama Batsheba ini. Sebagai raja dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya nggak ada larangan untuk melakukan poligami. Dan tindakan Daud itu sah-sah saja kalau ngambil perempuan siapa saja untuk jadi istrinya atau jadi harem di kerajaannya. Nah, saya akan menampilkan Ulangan 17 ayat 5 tentang konsekuensi hukuman mati karena zina. Batsheba itu istri orang, tapi kenapa Batsheba dan Daud tidak dihukum mati dalam hukuman rajam? Kok bisa sih? Nah, ini hebatnya Daud. Daud selain berkuasa sebagai kepala negara, Daud itu juga menjabat sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Ya. Jadi nanti Anda bisa membaca dalam 2 Samuel 8:18. Putra-putra Daud pun
dapat menjabat sebagai imam. Nah, sebagai imam, menurut peraturan Melkisedek, Daud melakukan rekayasa hukum Tuhan agar dirinya dan Batsheba itu lepas dari hukuman rajam sebagaimana ditulis dalam Ulangan 17 ayat 5. Saya tampilkan ayatnya ya.